semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 9 saham terkenal yang PBV-nya semuanya di bawah 1 kali. Apakah saham ini bisa dikatakan masih murah? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Berikut ini kriteria pemilihan saham. Yang pertama, market cap-nya sangat besar. Kedua, PBV di bawah 1 kali. Dan ketiga, cetak laba miliar hingga triliun rupiah. Kita masuk kepada saham pertama yaitu INKP. Teman-teman bisa lihat bahwa market cap-nya adalah 47,4 triliun rupiah. Untuk kinerja harga saham sudah naik 105% dalam 5 tahun terakhir. Sempat di 20.700, tapi sempat juga di 3.020. Untuk kinerja IPS, teman-teman bisa lihat bahwa IPS-nya konsisten tumbuh dalam 4 tahun terakhir, di mana hingga video ini dibuat, net profit-nya 9,8 triliun, dan IPS pada tahun 2022 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Dividend yield sekitar 0,5% per 3 kali dengan PBV 0,5 kali, yang berarti dengan harga 8.600, saham ini punya modal sekitar 15.000. Untuk NPM 21% dengan ROE 16%, angka yang bisa dikatakan sangat baik, dan NIR-nya juga masih wajar di mana masih berada di bawah 100%. Saham kedua adalah GGRM di mana punya market cap 45,8 triliun rupiah. Dulunya harga pernah sempat di angka 100 ribuan, tapi sempat juga di angka 16.500, dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan masih mendekati harga terendahnya. Dalam 5 tahun terakhir masih turun 64%. Untuk kinerja IPS bisa dikatakan konsisten menurun dari tahun ke tahun, di mana IPS pada tahun 2022 menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Hingga video ini dibuat, net profit 1,5 triliun rupiah. Dividend yield-nya sangat besar dengan angka 9,4% per 22 kali dengan PBV 0,8 kali, yang berarti harga di pasar masih lebih murah dibandingkan modalnya. NPM 1% dengan ROE 3%, angka yang bisa dikatakan sangat rendah, tapi mereka punya DER yang bisa dikatakan masih wajar dengan angka 48%. Saham ketiga adalah PNBN, di mana punya market cap 38,1 triliun rupiah. Dalam 5 tahun terakhir sudah naik 38%, sempat di 2.700, tapi sempat juga di angka 615. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harganya berada di tengah-tengah. Untuk kinerja IPS bisa dikatakan fluktuatif, di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, tapi kembali naik di tahun 2022, meskipun kinerja di tahun ini belum sebaik tahun 2019. Hingga video ini dibuat, net profitnya 2,4 triliun rupiah. Dividend yield sekitar 1,2% per 11 kali dengan PBV 0,8 kali, yang berarti dengan modal 1.900, saham ini dijual lebih murah dengan angka 1.500-an. NPM 20% dengan ROE 6%. Angka NPM dan ROE-nya cukup tidak sejalan sehingga teman-teman harus analisa lagi. Tapi perusahaan ini punya DER yang tinggi dengan angka 324%. Saham keempat adalah Pegas, di mana punya market cap 37,9 triliun rupiah. Dalam 5 tahun terakhir, naik 8,3%, sempat di angka 2.800, tapi sempat juga di angka 605. Untuk kinerja IPS cukup fluktuatif, di mana sempat rugi di tahun 2020, tapi kinerja di tahun 2022 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir, dengan net profit 4,7 triliun rupiah. Dividend yield 7,9% per 6 kali dengan PBV 0,9 kali, yang berarti harga di pasar masih lebih murah sedikit dibandingkan modalnya. NPM 11% dengan ROE 15%, bisa dikatakan profitabilitasnya cukup baik, tapi sayangnya mereka punya DER yang tinggi di atas 100%. Saham berikutnya adalah SRTG dengan market cap 31,7 triliun rupiah. Dalam 5 tahun terakhir sudah naik 255%. Sempat di angka 3.900, tapi sempat juga di angka 524. Untuk kinerja IPS bisa dikatakan fluktuatif, di mana sempat mencetak IPS tertinggi pada tahun 2021, tapi kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Hingga video ini dibuat, net profitnya 7,1 triliun rupiah. Dividend yield sekitar 2,5% per 3 kali dengan PBV 0,5 kali, yang berarti harga di pasar bisa dikatakan dijual setengah dari modalnya.
NPM 521% dengan ROE 15%. Hal ini teman-teman harus validasi lebih lanjut di laporan keuangannya karena sangat berjauhan. Dan mereka punya DER yang rendah dengan angka 6,8%. Saham berikutnya adalah BNGA, di mana mereka punya market cap 30,1 triliun rupiah. Dalam 5 tahun terakhir masih turun 5%, sempat di 1.500 tapi sempat juga di angka 515. Untuk kinerja IPS bisa dikatakan fluktuatif di mana sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Tapi kinerja di tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya 3,8 triliun rupiah. Dividend yield sekitar 7,8% per 5 kali dengan PBV 0,6 kali, di mana harga di pasar lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. NPM 23 dengan ROE 11%, angka yang bisa dikatakan sangat baik untuk profitabilitasnya. Tapi mereka punya DER yang tinggi karena merupakan saham perbankan. Saham berikutnya adalah BDMN, di mana punya market cap 26,8 triliun rupiah. Dalam 5 tahun terakhir masih turun 49%. Sempat di angka 10.000, tapi sempat juga di angka 1.620. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harganya mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Untuk kinerja IPS bisa dikatakan fluktuatif, di mana sempat mengalami penurunan di tahun 2020, tapi kinerja di tahun 2021 dan 2022 terus meningkat, meskipun tidak sebaik tahun 2019. Hingga video ini dibuat, net profit 2,5 triliun rupiah. Dividen yield sekitar 2% per 7 kali dengan PBV 0,5 kali, yang berarti harga di pasar dijual lebih murah dari modalnya. NPM 16% dengan ROE 7%, dan mereka punya rasio DER yang tinggi karena merupakan saham perbankan. Selanjutnya adalah Tekim, di mana punya market cap 22,9 triliun rupiah. Dalam 5 tahun terakhir sudah naik 190%, sempat di 18 ribuan, tapi sempat juga di angka 2.300. Untuk kinerja IPS sempat mengalami penurunan di tahun 2020, tapi kembali bangkit di mana pada tahun 2022 kinerjanya menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Net profit 5,2 triliun rupiah. Dividen yield sekitar 0,3% per 3 kali dengan PBV 0,7 kali, di mana dengan modal 10 ribuan, saham ini dijual lebih murah dengan angka 7.300. NPM 38% dengan ROE 21%, rasio profitabilitas yang sangat baik, dan DER-nya juga masih wajar dengan angka di bawah 100%. Berikutnya BSDE dengan market cap 20,7 triliun rupiah. Dalam 5 tahun terakhir masih turun 45%, sempat di 1.900 tapi sempat juga di 585. Untuk kinerja IPS bisa dikatakan fluktuatif, di mana IPS tahun 2022 ini belum sebaik tahun 2019, meskipun bisa dikatakan lebih baik dibanding tahun 2020. Untuk net profitnya sekitar 918 miliar rupiah. Mereka absen membagi dividen di tahun 2022, pernya 16 kali dengan PBV 0,6 kali, yang berarti dengan modal 1.500 saham ini dijual lebih murah dengan angka 980. NPM 12% dengan ROE 3%, angka yang bisa dikatakan tidak terlalu menarik. Dan DER-nya juga masih di bawah 100% dengan angka 84%, meskipun sudah cenderung tinggi. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Dari 9 saham terkenal yang tadi kita bahas, apakah ada yang menarik dan bisa dikatakan masih murah? Semuanya punya PBV di bawah 1 kali. Tapi ingat, semua itu hanya sebatas informasi dan bukan rekomendasi. Kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detail pembahasan, silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih mendetail, mulai dari aset hingga ke analisa arus kas secara point by point, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Tersedia juga file Excel yang semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.